Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam sharing firman singkat yang disampaikan oleh Pastor Gilbertus. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat kasih dan anugerahnya diberikan kita satu kesempatan, yaitu menikmati kebaikan Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, berdoa memberkati banyak orang, berdoa supaya firman ini menjadi sarana berkat bagi kita dalam melakukan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ya Bapa yang baik, lewat kasih dan anugerah-Mu kami bisa menikmati hidup ini dengan baik. Kekuatan yang Kau berikan kepada kami memampukan kami untuk melakukan aktivitas kami dengan sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Selalu kami komitmen memperjuangkan hidup yang kudus dan suci di hadapan-Mu menjadi prioritas utama kami dalam melakukan kegiatan kami di sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Senantiasa mereka yang mendengarkan firman ini terberkati oleh kasih karunia-Mu. Mereka yang dikuatkan, mereka yang dimampukan untuk menikmati berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Satu persembahan hidup yang benar merupakan komitmen kita yang kita jaga dalam hidup ini. Tema yang saya bawa firman ini adalah bertahan dalam hidup yang penuh dalam kesulitan. Sebuah video saya sudah tampilkan di depan bagaimana kehidupan seorang petani yang melakukan pekerjaannya di ladang. Setiap orang yang mau nabur pasti dia akan menuai. Demikian juga firman berkata, ketika kita melakukan pekerjaan di ladang-ladangnya Tuhan, maka senantiasa mereka menikmati upahnya yang layak bagi mereka. Dalam sebuah kitab Perjanjian Lama yang tertulis dalam Mazmur 18 ayat yang kedua sampai dengan keempat, saya bacakan kepada saudaraku ini kasih Tuhan. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika firman ini ditulis oleh Raja Daud pada posisi dalam cengkraman musuhnya, yaitu dalam posisi dikejar-kejar oleh Raja Saul yang menjadi dahulu sahabatnya, pada masa itu dia akan menjadi musuhnya. Daud sadar bahwa dia begitu mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi Daud dengan segenap janji-janji Tuhan kepada Daud. Dia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku adalah Allah itu sendiri. Yang menjadi penyelamat kita adalah Tuhan. Tuhanlah sang pelindung kita. Elohim Yahweh lah yang menjadi perisai kita selama kita hidup. Sehingga kita mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan merupakan komitmen yang utama yang tidak bisa ditawar oleh orang yang percaya. Seorang raja yang memiliki kedudukan jabatan yang tinggi yang bernama Daud ini masih bersandar kepada Tuhan. Bagaimana orang percaya di zaman ini yang kita hanya hidup sederhana, hidup yang biasa-biasa saja, hidup yang mengandalkan pekerjaan kita,
Apakah kita mengandalkan Tuhan apa tidak? Sebuah kesaksian hidup ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur ini merupakan bagaimana baiknya Tuhan itu di dalam hidupnya, sehingga dia selalu selamat dari segala ancaman musuh-musuhnya dan segala tangan-tangan oleh yang fasik yang selalu mencederai hatinya Daud. Dalam kisah ini kita bisa memikirkan sebuah pola pikir yang baru, bahwa kita hidup bertahan hanya ada di dalam Tuhan, bahwa kita kuat hanya ada oleh karena kasih Tuhan. Kita bisa hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara dikasih Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah dalam pokok anggur yang benar. Yang menjadikan pokok anggur yang benar adalah Yesus Juru Selamat kita. Bahwa Dia yang menjadi pokok keselamatan kita. Sebagai orang percaya tetap katakan bahwa engkau memiliki hidup yang bergairah, sehingga memberikan sebuah dampak yang luar biasa. Ketika kau diberkati Tuhan, ketika kau dilindungi Tuhan, maka kau berkata, aku baik, aku diberkati oleh karena Tuhan. Maka orang-orang yang lain pun, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ateis dan apapun agamanya, mereka akan melihat bahwa hadirnya kasih karena Tuhan, kekuatan ada dalam dirimu, itu karena perbuatan Tuhan yang begitu mengasihimu. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebuah keputusan dari Rasul Paulus menulis firman ini kepada jemaat-jemaat di Korintus. Ketika dia merasakan sakit penyakit dalam tubuhnya, dia hanya berkata, tetap cinta kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu sebabnya saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika dalam kondisi apapun kita, lemah badan kita, lemah lahiriah kita, batinnya kita berkata, tetap bersyukur kepada Tuhan. Batinnya kita bersorak-sorai, sebab dalam kelemahannya kuasa Kristus itu nyata di sepanjang hidup kita. Zaman ini dipengaruhi oleh pandemi COVID. Tapi saya berkata, orang Kristen yang takut akan Tuhan tidak akan menyerah akan kondisi ini. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tidak akan mundur selangkah pun untuk meraih harapan di depan yang dia pandang itu baik. Tuhan selalu menguatkan para umatnya melalui firman Tuhan. Tuhan juga memberikan teladan bagi Raja Daud yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan selalu mengasihi orang-orang yang berkenan kepadanya. Ayat yang 10 berkata, ketika aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan dan di dalam kesukaran, ada kasih Kristus bagimu. Di dalam kelemahan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena kita berkata, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Jangan jadikan kebahagiaanmu terletak pada situasi yang tidak baik. Jangan jadikan kesusahanmu, aniaya itu menjauhkan dirimu menjauh daripada Tuhan. Tetapi kau berkata,
Aku mencintai Tuhan. Engkau mendekatkan diri di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati dan pikiranmu ke hadapan Tuhan, supaya engkau selamat dalam setiap perjalanan hidup ini. Kita tahu setiap orang percaya punya pengalaman yang baik. Orang percaya memiliki sebuah perjalanan hidup yang tidak baik. Orang percaya memiliki masalah demi masalah. Tetapi aku berkata, orang yang percaya kepada Kristus tidak akan menyerah akan masalah. Tetapi dia tetap kuat, eksis di tengah-tengah kehidupan penganiayaan, kesukaran, dan di dalam kesesakan sekalipun. Karena dia percaya Kristus hadir memberikan ketenangan, damai sejahtera, ada murah hati, ada kesabaran di dalam hidup orang yang percaya kepada Kristus. Ada 3 poin, saudara-saudaraku, yang mau saya bagikan bagi saudara-saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, bersama Tuhan ada ketenangan. Daud melakukan setiap aktivitasnya, dia percaya kepada hidupnya bahwa ketenangan dia miliki itu karena batinnya dia diperoleh hari demi hari menjadi proses yang mencintai Tuhan, semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Yang kedua, di dalam Tuhan ada kekuatan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Firman Efesus 6 berkata, ya, Efesus 6 ayat ke-10 berkata demikian firman-Nya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus kuat menjalani hidup ini. Seperti video tadi, ada orang yang menabur di dalam ladangnya, maka dia akan menuai suatu saat nanti. Kita pun orang-orang percaya menabur di dalam pekerjaan Tuhan, maka dia akan menuai hal yang baik juga. Ketika kita menabur kebaikan, kasih, cinta, damai sejahtera bagi orang lain, maka suatu saat nanti kita akan menuai apa yang kita perbuat saat ini, yang masa lalu, esok, masa akan datang. Kita tetap berjuang melakukan terbaik, yaitu melakukan hidup perbuatan baik bagi orang lain. Supaya apa? Saudara-saudara dikasih Tuhan, mereka diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Mereka mendapatkan hak mereka sebagai orang-orang yang lemah. Mereka dikuatkan oleh orang-orang yang kuat. Fungsi ini membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam kebenaran dan cinta kepada Tuhan. Kita percaya dunia ini semakin lama semakin tidak baik. Tapi kita percaya semakin lama dunia tidak baik, Tuhan juga memberikan kekuatan bagimu. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan memiliki latar belakang tidak baik dulunya. Tapi saya berusaha hidup sempurna saat ini, berjuang melayani umatnya, memberikan yang terbaik buat Tuhan, supaya suatu saat nanti tiba waktunya dipanggil di pengadilan Kristus. Saya siap Tuhan, ini hambamu. Inilah yang ingin saya perjuangkan di masa hidup saya. Karena saya ingin berjuang di dalam kebenaran, berjuang di dalam meraih mahkota kebenaran itu ada bagi saya. Yang ketiga, visi orang percaya selalu kuat menghadapi persoalan. Ketika kita tahu firman itu baik, maka kita kerjakanlah firman itu dengan baik. Ketika kita tahu Tuhan, kita dahsyat, berlindunglah kepada Tuhan. Karena firman sudah berkata, Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah tanduk keselamatanku. Tuhanlah penyelamatku selama-lamanya di dalam aku hidup. Karena yang kita raih nantinya adalah mahkota manusia baru di masa yang akan datang. Ketika kita sadar dengan kondisi ini, maka implementasi hidup kita mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Ketika kita ada kesalahan, ayo bangkit, berdiri, maju, mencari wajah Tuhan, supaya engkau diberkati Tuhan. Ketika kau lemah,
berdoa, cari wajah Tuhan, supaya Tuhan menemukan jalan-jalan yang baik bagimu. Pengalaman rohanimu sangat berharga bersama-sama dengan Tuhan. Melalui apa? Doa, pujian, kesaksian hidup orang-orang bertobat, sehingga mereka meninggalkan masa lalunya yang tidak baik dan meraih masa depan dengan baik. Percaya kehidupan orang benar selalu Tuhan pelihara dengan baik, sehingga dia berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Maka kualitas iman dia tidak ditentukan lagi oleh situasi kondisi. Kualitas kedewasaan rohani dia tidak ditentukan lagi oleh yang membuat dia buruk, suasana atau dalam kesesakan, penganiayaan, atau dalam kondisi apapun. Tetapi berkata, Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Kita percaya Tuhan selalu membimbing, menuntun umatnya di jalur yang benar, di air tenang, sampai dia menemukan solusi di setiap persoalannya. Biarlah firman ini menguatkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus